Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan juga selamat pagi untuk kalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian sehat? Di tengah pandemi kali ini, kita mungkin sudah bosan ya belajar di rumah, sendirian, terus bekerja kelompok dengan teman-teman yang hanya sedikit. Kapan ya sekolah? Tapi kalian tidak boleh bosan, dan kita harus tetap berjuang untuk melawan kebodohan. Semoga kita cepat-cepat bertemu dengan teman-teman yang lainnya ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan pembelajaran kepada kalian supaya kalian juga bosen nih dikasih tugas itu mulu. Nah, mungkin kalian juga rindu dengan wajah guru kalian. Nah, inilah video pembelajaran yang akan Ibu berikan kepada kalian. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran bab kedua, Ibu mau tanya, apakah masih ada yang ingat dengan pelajaran sebelumnya? Ting tong, ting tong, ting tong. Apa ya, Bu? Ada yang ingat nggak ya? Betul, yaitu teks deskripsi. Apakah masih ada yang tahu pengertian deskripsi itu apa? Itu yang pemandangan, Bu. Itu loh, Bu, yang menceritakan gambaran-gambaran. Nah, itu dia. Jadi, teks deskripsi adalah gambaran sebuah objek yang diceritakan atau digambarkan secara detail yang nantinya seorang pembaca atau pendengar dapat merasakan atau membayangkan cerita tersebut secara nyata. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang teks narasi. Apa itu teks narasi? Dan narasinya juga bukan cuma narasi loh, yaitu narasi teks fantasi. Ditambah lagi fantasi, makin gak ngerti aku, Bu. Kalian pasti pernah dengar dong apa itu fantasi. Coba ingat-ingat apa itu fantasi. Kita sering bermain fantasi. Nah, fantasi itu berhubungan dengan imajinasi. Nah, seperti kita sedang menonton apa ya kesukaan kalian? Doraemon. Doraemon itu bisa terbang dan juga bisa memberikan alat-alat yang dimau oleh Shizuka. Nah, menurut kalian itu cerita asli atau bukan? Di dunia nyatanya ada nggak sih yang bisa terbang dan memberikan apapun yang kita mau? Terus ada lagi cerita Putri Duyung. Nah, sebenarnya ada nggak sih, Bu, Putri Duyung? Itu loh, yang ikan-ikan yang ada di laut, yang wujudnya berupa seorang wanita cantik atau putri cantik. Itu dia yang dinamakan fantasi, yaitu sebuah apa coba? Teks fantasi adalah hayalan atau imajinasi yang di luar dari nalar kita. Itu dia tadi contohnya. Nah, untuk lebih tahu apa itu fantasi, Ibu akan menjelaskan apa itu fantasi yang sebenarnya. Cerita fantasi merupakan salah satu genre cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas. Berfantasi secara aktif bisa mengasah kreativitas. Kamu bisa menjadi seorang penulis yang hebat. Harry Potter termasuk cerita fantasi yang sangat terkenal. Kamu tahu kan cerita Harry Potter? Itu loh, yang dia bisa terbang dengan menggunakan sapu lidi. Nah, di Indonesia kita memiliki penulis hebat dengan menulis berbagai cerita fantasi. Di antara penulis hebat itu yaitu adalah Ugi Agustino dan Joko Lelo. Lalu kemudian, Bu, apakah teks fantasi itu memiliki jenis-jenis? Tentu saja. Nah, untuk jenis yang pertama yaitu fantasi aktif, yaitu fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Contohnya yaitu adalah seorang perancang, pelukis, dan penulis. Nah, selanjutnya ada juga fantasi yang pasif,
Fantasi pasif adalah fantasi yang tidak dikendalikan, jadi seolah-olah yang berfantasi hanya pasif sebagai wadah tanggapan-tanggapan. Coba, apa itu contohnya? Contohnya adalah melamun. Nah, kalian pernah nggak sih melamun? Contoh, kalian melamun bisa terbang. Terus kalian melamun bisa bertemu dengan ibu peri. Apakah ada ibu peri itu? Tentunya itu mustahil. Mungkin kalian masih bertanya-tanya, contoh cerita fantasi itu bagaimana ya, Bu? Supaya kalian lebih tahu, Ibu akan menceritakan sebuah teks fantasi yang berasal dari Indonesia. Nah, ini dia. Kekuatan Ekor Biru Nataga oleh Ugi Agustino. Seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukan di titik-titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di Tanah Modo tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati, mempertahankan milik mereka. Hari itu sejarah besar Tanah Modo akan terukir di hati seluruh binatang. Mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Saat yang ditunggu pun tiba. Mulai terlihat bayangan serigala-serigala yang hendak keluar dari kabut. Jumlah pasukan cukup banyak. Nataga dan seluruh panglima memberi isyarat untuk tidak panik. Pasukan siluman serigala mulai menginjak pulau Tanah Modo, susul menyusul bagai air. Tubuh mereka besar-besar, sorot mata tajam, raut wajah mereka penuh dengan angkara murka dan kesombongan. Disertai lolongan panjang saling bersautan di bawah air hujan. Mereka tidak menyadari bahaya yang sudah mengepung. Semua binatang tetap tenang menunggu aba-aba dari Nataga. "Serbu!" teriak Nataga sambil menyambung-nyambung dan seluruh panglima. Pasukan terdepan dari binatang-binatang hutan segera mengepung para serigala dengan lemparan bola api. Pasukan serigala sempat kaget, tak percaya. Cukup banyak korban yang jatuh di pihak serigala karena lemparan bola api. Namun pemimpin pasukan dan tiap kelompok serigala langsung mengatur kembali anak buah pada posisi siap menyerang. Mereka tertawa mengejek binatang-binatang ketika banyak bola api yang padam sebelum mengenai tubuh mereka. Bahkan dengan kekuatan mereka meniup bola api yang terbang menuju arah mereka. "Hei! Tak ada gunanya kalian melempar bola api kepada kami!" seru serigala dengan sorot mata merah penuh marah. Binatang-binatang tidak putus asa. Namun, pasukan serigala dalam jumlah 2 kali lipat, bahkan lebih dari pasukan binatang, mereka bergerak maju, seolah hendak menelan binatang-binatang. Binatang-binatang yang pantang menyerah juga tidak takut dengan gertakan para serigala. "Gunakan kekuatan ekormu, Nataga!" bisik Dewi Kabut dari telinga Nataga. Nataga sempat bingung dengan kata-kata Dewi Kabut, karena banyak bola api yang padam. Nataga segera mencari aba-aba berhenti melempar dan mundur kepada seluruh pasukan. Tiba-tiba, Nataga memimpin perang seluruh binatang di Tanah Modo. Segera melesat, menyeret ekor birunya. Mendadak ekor Nataga mengeluarkan api besar. Nataga mengibaskan api pada ekornya yang keras, membentuk lingkaran sesuai tanda yang dibuat oleh semut, rayap, dan para tikus. Lalu ia melompat bagai kilat dan mengepung serigala dalam air api panas. Kepungan api semakin luas. Serigala-serigala tak berdaya menghadapi kekuatan si ekor biru. Teriakan panik dan kesakitan terdengar dari serigala-serigala yang terbakar. Nataga tidak memberi ampun kepada para serigala licik itu. Selesai tempuran, Nataga segera menuju ke atas bukit, bergabung dengan seluruh panglima, Lepo, Goros, Lamia, Sika, dan Mora, menendang Nataga dengan haru dan tersenyum, mengisyaratkan hormat dan bahagia. Setelah Ibu menceritakan teks fantasi, saatnya kalian mendaftar latar apa saja yang digunakan pada cerita fantasi.
Nah, latar yang pertama adalah latar tempat, yaitu ada di Tanah Moda. Nah, silahkan kalian cari latar apa saja yang terdapat dalam teks tersebut. Terus, selanjutnya kalian diskusikan apa ciri alur dan latar pada cerita fantasi tersebut. Dari kegiatan yang kamu lakukan, simpulkan ciri umum cerita fantasi. Diskusikan dalam kelompok. Bandingkan hasil diskusimu dengan paparan berikut. Telaahlah apa perbedaan dan persamaan hasil diskusimu dengan kotak info berikut. Nah, ini dia ciri umum teks narasi. Narasi merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan kejadian peristiwa. Cerita ini digerakkan juga dengan hukum sebab akibat. Cerita berkembang dari tahap pengenalan apa, siapa, dan di mana kejadian itu terjadi. Dan kemudian di sana akan ada pertentangan, penyelesaian, dan akhir cerita. Rangkaian itu disebut dengan alur. Di sana juga ada tokoh dan watak tokoh merupakan unsur cerita yang mengalami rangkaian peristiwa. Dan narasi memiliki tema. Dan yang terakhir itu memiliki amanat yang merupakan unsur yang menjadi pesan. Nah, selanjutnya ada apa ciri cerita fantasi? Ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Dan selanjutnya yaitu adalah ide cerita. Ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis, tidak dibatasi oleh realita atau kehidupan nyata. Nah, setelah ide cerita, kita lanjut ke menggunakan berbagai latar lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada tokoh yang unik. Nah, tokoh yang unik ini juga sama, tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah bersifat fiksi. Tentunya fiksi itu yaitu tidak kejadian nyata. Ya, namanya juga fiksi ya. Jadi ikan yang cantik-cantik itu yang menjadi putri di dalam lautan itu cerita fiksi. Nah, yang terakhir, bahasa yang digunakan juga menggunakan emosi yang kuat dan variasi kata yang cukup menonjol. Nah, cukup sekian itu pembelajaran dari Ibu tentang ciri umum teks narasi dan juga penjelasan tentang teks narasi. Lalu Bu, apa tugasnya Bu? Aku ingin tugas. Bagus. Tugas untuk kalian itu tadi. Kalian dengarkan tadi putar berkali-kali tentang cerita yang Ibu berikan. Kemudian tadi apa tugasnya? Yaitu kalian diskusikan apa ciri alur dan latar pada cerita fantasi. Di latarnya apa saja di sana. Terus kalian tulis ciri umum teks narasi yang ciri umum cerita fantasi sebagai salah satu jenis teks narasi yang ada keajaiban, ada ide cerita, ada menggunakan berbagai latar, terus tokoh yang unik, bersifat fiksi, dan bahasa. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kalian tulis tugasnya, pelajari dengan seksama teks fantasi. Kalian bisa mencari sumber dari manapun contoh-contoh teks fantasi. Cukup sekian pelajaran dari Ibu. Selamat sore, siang, malam, dan juga pagi untuk kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.